Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan saya Ratna Hardianti. Saya berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Vidya Sasana. Saya adalah CGP Angkatan 11, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Fasilitator saya Salmiwati MPD, pengajar praktik Yeni Puspitasari Nasution MPDT. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 PC Guru Penggerak melalui implementasi pendekatan inquiry apresiatif. Untuk merumuskan PC Guru Penggerak, kita dapat menggunakan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang fokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu yang bertujuan untuk mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan sehingga memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Adapun langkah yang dapat dilakukan sebagai bentuk penerapan dari inquiry apresiatif adalah dengan menggunakan metode BAKJA. BAKJA merupakan sebuah akronim yang terdiri dari B. Buat pertanyaan utama yang berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran yang berisi memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi, berupa narasi, keadaan ideal jika prakasa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana, merupakan mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan terakhir, A. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang sudah saya buat adalah terwujudnya murid yang kreatif dan inovatif, unggul, serta kompeten di bidangnya. Selanjutnya, adapun prakarsa perubahan berdasarkan visi yang saya buat adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyenangkan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Berikut adalah tahapan BAKJA untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang telah saya buat. Pada poin buat pertanyaan utama, saya menyusun pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyenangkan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Adapun tindakan yang saya lakukan adalah: pertama, membuat kuesioner kebutuhan murid untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kedua, berdiskusi dengan kepala sekolah dan mengajak rekan guru yang lain untuk saling bertukar pikiran dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menyenangkan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, melalui kuesioner kebutuhan murid, guru dapat menentukan karakteristik dan gaya belajar dari masing-masing murid. Pada poin ambil pelajaran, adapun pertanyaan yang saya susun adalah: pertama, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang berdiferensiasi? Kedua, aktivitas apa saja yang menurut anak-anak bisa mengakomodir kebutuhan belajar mereka? Ketiga, keterampilan apa yang diperlukan untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi? Dan yang keempat, bagaimana meningkatkan kreativitas murid agar ia mampu berinovasi melalui pembelajaran berdiferensiasi? Selanjutnya, tindakan yang saya lakukan pada poin ini adalah: pertama, mendata guru-guru yang pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kedua, memetakan kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru. Ketiga, membuat kuesioner tentang apa-apa saja aktivitas pembelajaran di kelas yang disenangi dan dibutuhkan oleh murid. Keempat, mengaktifkan komunitas belajar di sekolah untuk meningkatkan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Kelima, menerapkan keterampilan sosial emosional dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang keenam, menerapkan metode dan model pembelajaran yang berpusat pada murid. Selanjutnya, pada poin gali mimpi, pertanyaan yang saya susun adalah: pertama, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang akan ditebalkan setelah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid
dan menyenangkan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kedua, apa yang bisa dilakukan untuk mempertahankan hal-hal yang sudah baik dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, apa keterampilan-keterampilan baru yang saya peroleh jika pembelajaran yang berdiferensiasi sudah saya terapkan secara berkelanjutan. Adapun tindakan yang perlu saya lakukan adalah: pertama, lebih mengenali karakteristik murid mulai dari sifat, minat, hingga gaya belajarnya untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan berinovasi. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan siswa sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi siswa. Yang ketiga, membuat daftar keterampilan baru yang saya peroleh. Contoh, saya terlatih membuat modul ajar yang dapat digunakan untuk berbagai gaya belajar. Kemudian, menggunakan metode dan model pembelajaran untuk berbagai gaya belajar anak. Pada poin jabarkan rencana, pertanyaan yang saya susun adalah: pertama, apa langkah awal yang dapat dilakukan untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyenangkan melalui pembelajaran berdiferensiasi? Yang kedua, bagaimana langkah terobosan untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyenangkan melalui pembelajaran berdiferensiasi? Adapun tindakan yang saya lakukan pada jabarkan rencana ini adalah: pertama, melakukan pemetaan terhadap kebutuhan, gaya belajar, minat, dan bakat anak. Kedua, guru membuat perencanaan pembelajaran berupa modul ajar dan lain-lain yang disesuaikan dengan kebutuhan, gaya belajar, minat, dan bakat anak. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya melalui pembelajaran yang sudah ia dapatkan atau pelajari. Dan yang keempat, mengarahkan dan membimbing anak untuk melakukan pengembangan diri yang positif dalam berinovasi dari pembelajaran yang sudah ia dapatkan di kelas. Selanjutnya, poin terakhir adalah atur eksekusi. Pada poin ini saya menyusun pertanyaan. Yang pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyenangkan melalui pembelajaran berdiferensiasi? Yang kedua, apa yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan tindakan yang dilakukan? Adapun tindakan pada poin ini adalah: pertama, bekerja sama dengan kepala sekolah agar bisa mengarahkan dan memantau tindakan di lapangan. Kedua, mengajak rekan guru lain untuk melakukan observasi di kelas ketika saya mengajar, serta mengajak rekan guru yang lain untuk saling melakukan observasi kelas. Ketiga, melakukan refleksi bersama rekan-rekan guru dari hasil observasi demi memperbaiki praktik dan proses pembelajaran. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual saya tentang visi guru penggerak. Sudah tergerak niatnya, bergerak fisiknya, dan sekarang mari kita menggerakkan rekan-rekan guru yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Salam bahagia, salam sehat, dan sukses untuk kita semua.